Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Agustian, NIM B1B1 22012, MK Pemerintahan Nasional, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, saya akan mempresentasikan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 lama dan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen. 1. Ciri sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 lama. Sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang 1945 lama menganut dualisme sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, sehingga implementasinya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia juga seperti itu. Dalam kurun waktu tertentu, sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan, sedangkan dalam kurun waktu yang lain diterapkan pula sistem pemerintahan parlementer. Di samping itu, ada pula gabungan antara keduanya. Keadaan demikian ditopang oleh keadaan dan perkembangan hidup masyarakat. Untuk melihat implementasi sistem pemerintahan pada Undang-Undang 1945 lama dalam ketatanegaraan Indonesia, penulis membaginya ke dalam 3 periode, yaitu periode pertama semenjak ditetapkannya Undang-Undang 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara sampai dengan diakui atau dipulihkannya kedaulatan negara Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Periode kedua semenjak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai diam amandemennya Undang-Undang 1945 pada tahun 1999. A. Periode 1 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Semenjak Undang-Undang 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara. Jalannya pemerintahan harus berdasarkan kepada ketentuan yang ada pada Undang-Undang 1945 tersebut. Dalam Undang-Undang 1945 diatur lembaga-lembaga negara, kekuasaan yang dimiliki, serta bagaimana hubungannya satu sama lain. Namun karena masa ini merupakan masa transisi dan revolusi, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 1945 lama belum bisa dijalankan dengan baik. Untuk menjaga kekosongan hukum pada masa transisi tersebut, maka dalam Undang-Undang 1945 lama dibuat aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal. Namun, menurut penulis, aturan peralihan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan hanya 2 pasal, yaitu pasal 3 dan pasal 4, yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pertama kali, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI, pasal 3, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang ini. Segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional. B. Periode 2 5 Juli 1959 sampai 1999. Implementasi sistem pemerintahan periode kedua di bawah Undang-Undang 1945 ini sebagian besar diwarnai oleh perilaku pemerintahan Orde Lama
dan Orde Baru setelah kembalinya ke Undang-Undang 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kembali ke Undang-Undang 1945 berarti kembali kepada undang-undang yang belum sempurna, sebagaimana diakui oleh The Founding Father Indonesia sebagai undang-undang kilat dan bersifat sementara. Di samping itu berarti pula kembali kepada undang-undang yang menganut dualisme sistem pemerintahan. Undang-Undang 1945 lama dikatakan tidak sempurna karena mempunyai kelemahan-kelemahan, diantaranya memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden tanpa diimbangi oleh mekanisme checks and balances yang memadai. Presiden tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga diberi kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Kelemahan Undang-Undang 1945 tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Lama dan pemerintahan Orde Baru semasa berkuasa. Selanjutnya, setelah kembali ke Undang-Undang 1945, pemerintah Orde Lama menerapkan sistem pemerintahan presidensial untuk menjalankan roda pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial ini dipilih karena pada periode sebelumnya sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada masa itu, pemerintahan sering jatuh bangun akibat mosi tidak percaya yang datang dari parlemen maupun dari luar, seperti dari kelompok Persatuan Perjuangan dan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Tan Malaka. Sistem pemerintahan presidensial dipilih karena dalam sistem ini masa jabatan presiden dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia adalah selama 5 tahun. Ketika sistem pemerintahan presidensial diterapkan, pemerintahan Orde Lama berhasil memperkuat posisi lembaga kepresidenan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang 1945 lama, sehingga jalannya pemerintahan lebih stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, dalam prakteknya terjadi berbagai pelanggaran berat terhadap konstitusi atau Undang-Undang 1945. Misalnya, tindakan MPRS mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan tindakan Presiden Soekarno membubarkan DPR dan MPRS di bawah pimpinan Sartono pada tanggal 5 Maret 1960. Stabilnya pemerintahan pada masa itu membuat pemerintahan Orde Lama berhasil mengembalikan Irian Jaya yang sekarang dikenal dengan Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selanjutnya, berbeda dengan pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru di awal kekuasaannya, menurut Burhan Jabir Magenda, menggabungkan semangat parlamentarisme yang kuat dengan presidensialisme yang kuat seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang 1945 dalam rangka mengambil hati rakyat termasuk DPR dan MPRS yang waktu itu antipati terhadap pemerintahan Orde Lama. Karena terjadinya peristiwa G30 SPKI, akhirnya pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahannya betul-betul mendapat dukungan dari rakyat, sehingga berhasil keluar dari krisis ekonomi dan krisis politik akibat meletusnya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Namun di akhir kekuasaannya,
sama dengan Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru juga mewariskan krisis ekonomi dan krisis politik sebagai akibat tidak diperhatikannya Undang-Undang 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan. Walaupun Undang-Undang 1945 lama memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, kemudian disertai dengan masa jabatan presiden yang dijamin selama 5 tahun, tetapi penjelasan Undang-Undang 1945 lama memberikan peluang kepada DPR atau MPR untuk menjatuhkan presiden yang kuat tersebut dalam masa jabatannya jika melanggar haluan negara dan atau Undang-Undang 1945. Dengan demikian terlihat pada keseimbangan kekuasaan antara kekuasaan presiden dengan DPR atau MPR, sehingga Burhan Jabir Megenda berpendapat tidak betul anggapan orang yang mengatakan Undang-Undang 1945 lama itu eksekutif. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menyadari bahwa Presiden Indonesia bisa dijatuhkan dalam masa jabatannya jika melanggar haluan negara dan Undang-Undang 1945. Baik, materi yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen. A. Sistem pemerintahan presidensial. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimulai, salah satu substansi perubahan yang disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena Undang-Undang 1945 lama memuat prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer secara bersamaan. Dimuatnya prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer oleh Undang-Undang 1945 lama secara bersamaan minimal telah menimbulkan dua konsekuensi logis, yaitu perdebatan pendapat di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan ahli ilmu hukum dan ahli ilmu politik. Sistem pemerintahan apa yang dianut oleh Indonesia di bawah Undang-Undang 1945 lama, sebagaimana disebutkan di atas, para ahli hukum tata negara menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut dengan nama sistem MPR, sistem campuran, sistem kuasi presidensial, sistem presidensial, dan sistem semi parlementer, menciptakan konflik antar lembaga negara seperti yang pernah terjadi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR atau MPR hasil pemilu 1999. Presiden Abdurrahman Wahid memandang Undang-Undang 1945 lama menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan DPR atau MPR masa itu bekerja dengan cara-cara sistem parlementer karena dilegalkan oleh Undang-Undang 1945. Dengan demikian terlihat bahwa ketidakkonsistenan Undang-Undang 1945 lama menganut salah satu sistem pemerintahan mempunyai implikasi yang sangat jauh terhadap kehidupan politik ketatanegaraan Indonesia. Atas dasar itu, seiring dengan datangnya arus reformasi melalui proses amandemen, MPR berkeinginan memperkuat sistem pemerintahan presidensial di dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 sudah diamandemen dalam 4 rangkaian.
yaitu pada tahun 1999, tahun 2010, dan tahun 2011 dan 2012. Karena itu timbul pertanyaan. Pertama, sistem pemerintahan apakah yang dianut oleh Undang-Undang 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen? Kedua, apakah melalui proses amandemen MPR berhasil memperkuat sistem pemerintahan presidensial? Mengingat dalam beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2003, Presiden Megawati masih mengatakan sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang 1945 hasil amandemen dengan nama Sistem Pemerintahan Abu-Abu. Ketiga, mengapa MPR lebih cenderung memilih memperkuat sistem pemerintahan presidensial daripada sistem pemerintahan parlementer? Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus diketahui prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang lazim dipraktekkan oleh berbagai negara, kemudian dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang 1945. Jadi, kesimpulannya, Undang-Undang 1945 lama mengandung dualisme sistem pemerintahan. Di satu sisi, Undang-Undang 1945 lama memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, sedangkan pada sisi yang lain juga memuat ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Adanya dualisme sistem pemerintahan dalam Undang-Undang 1945 lama membuat implementasinya dalam ketatanegaraan Indonesia juga seperti itu. Dalam kurun waktu tertentu, sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan, sedangkan pada waktu yang lain diterapkan pula sistem pemerintahan presidensil. Di samping itu, ada pula penggabungan antara keduanya. Misalnya, pada periode 1 berlakunya Undang-Undang 1945 lama semenjak tanggal 14 November 1945 sampai 29 Januari 1948 diterapkan sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada periode itu, sistem pemerintahan presidensial juga diterapkan, yaitu semenjak keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 sampai dibentuknya Kabinet Syahril I pada tanggal 14 November 1945, kemudian atas usul dari KNIP dan persetujuan dari Presiden. Setelah itu dibentuklah sistem pemerintahan parlementer di atas. Namun sistem pemerintahan parlementer ini diinterupsi kembali oleh sistem pemerintahan presidensial di bawah pimpinan Wakil Presiden Muhammad Hatta dari tanggal 29 Januari 1948 sampai tanggal 27 Desember 1949. Walaupun sistem pemerintahan waktu itu dinamai dengan Kabinet Presidensial, tetapi nuansa sistem pemerintahan parlementer masih ada. Karena waktu itu Presiden Soekarno hanya sebagai kepala negara, sedangkan tanggung jawab atas jalannya pemerintahan berada di tangan Wakil Presiden. Praktek ketatanegaraan seperti itu terjadi karena masa itu merupakan masa transisi dan revolusi. Di samping itu, diberi pula peluang oleh Undang-Undang 1945 lama karena Undang-Undang 1945 lama memuat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer secara bersamaan.